Ambisi Erdogan bikin senjata nuklir agar Israel tak songong. Presiden Turki ini selalu semangat membangkitkan Muslim dan melawan Israel. Sejumlah langkah yang diambil Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini tengah menjadi sorotan. Salah satu hal yang banyak menuai kecaman adalah dukungan Erdogan kepada Palestina dalam perlawanan terhadap Israel. Erdogan yakin jika Turki memiliki senjata nuklir, Israel tak akan bisa macam-macam lagi. Dalam berita FIFA Militer 26 Agustus 2020, Turki resmi membangun koalisi dengan Iran dan Rusia, disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Suriah, Geir Otto Pedersen. Ada 10 poin yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Salah satunya adalah tantangan Turki, Iran, dan Rusia terhadap serangan pasukan pertahanan Israel IDF ke Suriah. Erdogan juga tak segan menunjukkan dukungannya kepada kelompok sayap militer Palestina, Hamas, sebagai bukti perlawanan terhadap Israel. FIFA Militer juga melaporkan dalam berita 23 Agustus 2020, Erdogan menjamu sejumlah pejabat tinggi Hamas Palestina di Istanbul. Selain Sekretaris Jenderal Hamas, Ismail Haniyeh, dalam pertemuan itu juga hadir Wakil Kepala Hamas, Saleh Al-Arouri. Gelombang kecaman Israel dan Amerika Serikat langsung diarahkan kepada Erdogan. Pasalnya Al-Arouri adalah salah satu buronan yang paling dicari pemerintah Amerika Serikat. Langkah untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Zionis Israel juga jadi alasan Erdogan untuk memiliki senjata nuklir. Erdogan meyakini Israel memiliki senjata nuklir, oleh karenanya Israel bisa melakukan sejumlah aksi provokatif ke sejumlah negara, semisal Palestina, Suriah, dan juga Lebanon. Erdogan pernah menyatakan kekecewaannya soal larangan kepemilikan senjata nuklir kepada Turki. Beberapa negara memiliki rudal dengan hulu ledak nuklir, bukan hanya satu atau dua, tetapi mereka memberitahu kami bahwa kami tidak bisa memilikinya. Ini yang tidak bisa saya terima, ucap Erdogan. Kami memiliki Israel yang dekat dan hampir seperti tetangga. Mereka menakut-nakuti negara lain dengan memiliki senjata nuklir. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, katanya. Turki tak bisa membangun senjata nuklir lantaran masuk dalam dua perjanjian internasional. Yang pertama adalah perjanjian non-proliferasi nuklir yang ditandatangani pada 1980. Kemudian Turki juga terlibat perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif pada tahun 1996 yang melarang semua ledakan nuklir untuk tujuan apapun. Di sisi lain, diketahui sebelumnya Turki menarik kapal eksplorasi minyak dan gas dari perairan Mediterania Timur yang disengketakan guna memungkinkan diplomasi dengan Yunani, tapi Presiden Tayyip Erdogan menegaskan pekerjaan Turki di wilayah tersebut belum selesai. Turki dan Yunani, keduanya anggota NATO, sangat tidak setuju atas yurisdiksi maritim dan hak eksplorasi energi di Mediterania Timur, dan ketegangan berkobar bulan lalu ketika Turki mengirim kapal Orucres ke perairan yang juga diklaim oleh Yunani. Pada Minggu 13 September 2020, kapal survei seismik Orucres kembali ke pelabuhan untuk apa yang Ankara sebut sebagai menjalani perawatan rutin. Ini sebuah tindakan yang menurut Yunani adalah langkah pertama yang positif dalam meredakan ketegangan. Mari kita beri kesempatan pada diplomasi, mari kita lakukan pendekatan positif untuk diplomasi. Yunani harus secara positif memenuhi pendekatan kami ini, dan mari kita mengambil langkah yang sesuai, kata Erdogan di Istanbul pada Jumat 18 September. Inilah mengapa kami melakukannya. Tapi ini tidak berarti karena Orucres kami tarik kembali untuk pemeliharaan aktivitas seismik kami akan berhenti sepenuhnya, ujarnya kepada wartawan seperti dikutip Reuters. Setelah masa pemeliharaan selesai, Orucres akan kembali beroperasi lagi dan melanjutkan pekerjaannya di sana. Erdogan mengatakan dia siap untuk membahas masalah Mediterania Timur dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis secara langsung atau melalui konferensi video. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan pada Rabu
pekerjaan pemeliharaan atas Orukris mungkin memakan waktu beberapa minggu. Pejabat Turki dan Yunani telah mengadakan pembicaraan di NATO untuk menghindari insiden militer setelah tabrakan kecil kapal perang kedua negara bulan lalu. Mereka telah mengadakan 4 pertemuan, tetapi Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dalam sebuah wawancara dengan Channel 4 asal Inggris pada Jumat 18 September kemarin menuduh Yunani memperlambat diskusi dengan memberlakukan prasyarat. Para pemimpin Uni Eropa akan mengevaluasi kemungkinan sanksi terhadap Turki pada pertemuan puncak pada 24 hingga 25 September. Jerman menginginkan lebih banyak waktu untuk pembicaraan dengan Turki, sementara Prancis, Siprus, dan Yunani menuntut sanksi. Turki menarik kapal eksplorasi minyak dan gas dari perairan Mediterania Timur yang disengketakan guna memungkinkan diplomasi dengan Yunani, tapi Presiden Tayyip Erdogan menegaskan pekerjaan Turki di wilayah tersebut belum selesai. Turki dan Yunani, keduanya anggota NATO, sangat tidak setuju atas yurisdiksi maritim dan hak eksplorasi energi di Mediterania Timur, dan ketegangan berkobar bulan lalu ketika Turki mengirim kapal Orukris ke perairan yang juga diklaim oleh Yunani. Pada Minggu 13 September 2020, kapal survei seismik Orukris kembali ke pelabuhan untuk apa yang Ankara sebut sebagai menjalani perawatan rutin. Ini sebuah tindakan yang menurut Yunani adalah langkah pertama yang positif dalam meredakan ketegangan. Mari kita beri kesempatan pada diplomasi, mari kita lakukan pendekatan positif untuk diplomasi. Yunani harus secara positif memenuhi pendekatan kami ini, dan mari kita mengambil langkah yang sesuai, kata Erdogan di Istanbul pada Jumat 18 September. Inilah mengapa kami melakukannya. Tapi ini tidak berarti karena Orukris kami tarik kembali untuk pemeliharaan aktivitas seismik kami akan berhenti sepenuhnya, ujarnya kepada wartawan seperti dikutip Reuters. Setelah masa pemeliharaan selesai, Orukris akan kembali beroperasi lagi dan melanjutkan pekerjaannya di sana. Erdogan mengatakan dia siap untuk membahas masalah Mediterania Timur dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis secara langsung atau melalui konferensi video. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan pada Rabu, pekerjaan pemeliharaan atas Orukris mungkin memakan waktu beberapa minggu. Pejabat Turki dan Yunani telah mengadakan pembicaraan di NATO untuk menghindari insiden militer setelah tabrakan kecil kapal perang kedua negara bulan lalu. Mereka telah mengadakan 4 pertemuan, tetapi Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dalam sebuah wawancara dengan Channel 4 asal Inggris pada Jumat 18 September kemarin menuduh Yunani memperlambat diskusi dengan memberlakukan prasyarat. Para pemimpin Uni Eropa akan mengevaluasi kemungkinan sanksi terhadap Turki pada pertemuan puncak pada 24 hingga 25 September. Jerman menginginkan lebih banyak waktu untuk pembicaraan dengan Turki, sementara Prancis, Siprus, dan Yunani menuntut sanksi.